Hadis Nabi SAW, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian tingkatan. A'lahu kalimah la ilaha illallah. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Wa adnahu imatata adha anit tariq. Yang paling rendahnya keimanan dianggap adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan sehingga tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Saya terus berpikir dengan hadis ini sampai saya selesai S1 tuh. Masih terus saya berpikir, apa makna daripada hadis ini? Apakah seseorang di pinggir jalan kita pegang tangannya, lalu kita berkata padanya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu dia ucapkan, sementara mungkin dia itu adalah orang kafir yang mungkin kalau dengan mengucapkan kalimat itu baru masuk Islam misalnya. Atau seseorang yang ahli maksiat, banyak maksiatnya, bahkan mungkin perbuatan-perbuatan yang bisa membawa ada kekufuran, tidak sholat, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu pun dia ucapkan, apakah dia sudah sampai derajat tertinggi dari keimanan? Atau apa makna kalimat ini? Saya terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan petunjuk agar saya bisa memahami makna ini sebenarnya. Seperti apa sih memahaminya gitu. Sampai suatu hari subhanallah, saya lagi duduk merenungi kalimat ini, kemudian tiba-tiba saya melihat ke langit. Lalu dengan luasnya langit di atas kepala kita ini, pada siang hari saya coba mengikuti metode Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim alaihissalam mengenal Tuhannya. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran, dia melihat kekuasaan Allah di langit ini. Saya melihat ke langit yang luas seperti sekarang terang benderang di siang hari ini. Kita lihat begitu luasnya. Dan Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quran tentang langit ini dalam surah Al-Mulk ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang telah menciptakan langit itu 7 lapis, tibaqa itu bersusun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bumi kita di bawahnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan celah kekurangan dari ciptaan zat yang maha pengasih. Farji'il basara, dikatakan setelah ayat ini disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita melihat ke langit untuk melihat. Lihat ke langit itu, angkat pandanganmu ke langit. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba angkat pandanganmu ke langit, lihatlah langit itu, maka niscaya matamu akan kamu turunkan dalam kondisi letih, capek, sementara kamu belum mendapatkan satupun celah kekurangannya. Coba kata Allah sekali lagi lihatkan pandanganmu ke langit itu, niscaya akan terjadi hal yang sama. Kau akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi capek, letih, sementara kau tidak dapatkan celah kekurangannya. Maka saya coba lihat ke langit. Langit yang begitu luas, adanya awan, adanya matahari, terang benderang seperti sekarang. Terkadang terjadi fenomena terang atau terjadi kadang-kadang hujan. Ada awan, kemudian turun hujan. Di malam hari, bintang-bintang yang jumlahnya tidak terhitung lagi, miliaran kata para ilmuwan, itu semuanya kelihatan, terlihat. Dengan mata kita ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Begitu luasnya, begitu banyaknya, begitu indahnya Allah SWT ciptakan. Maka saya melihat ke situ. Apapun yang saya jangkau dengan mata saya coba lihat. Kemudian saya hubungkan dengan masalah rukun iman. Di langit sana, menurut rukun iman kita, ada iman kepada malaikat. Setelah iman kepada Allah Azza wa Jalla, ada Allah di langit sana, dan ada malaikat-malaikat makhluk Allah yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia, dan jumlahnya miliaran lebih banyak daripada jumlah manusia. Penuh langit-langit tersebut. Hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, sudah pantas langit itu mengeluarkan suara seperti induk unta yang mengeluarkan suara pada saat ada beban berat di punggungnya. Karena tidak ada tempat ukuran 4 jari manusia kecuali di sana, di langit sana yang luas 7 lapis langit itu, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Artinya luar biasa banyaknya malaikat itu dan penuhi langit ini. Lalu saya turunkan pandangan saya, ikhwah dan akhwat sekalian, ke bumi ini. Saya coba lihat di bumi ini. Lihat sudah manusia beragam macam suku, bahasa, warna kulit, postur tubuh, paras wajah, luar biasa.
Dari yang gagah dan cantik sekali, sampai ada yang kita bahasakan jelek. Dari yang tinggi kekar, sempurna fisiknya, sampai yang memiliki cacat. Dan beragam macam hal yang kita lihat fenomenanya. Lalu saya lihat bahasa yang luar biasa. Indonesia ini saja ada 13.000 pulau, ada 6.000 bahasa. Di Indonesia saya sempat ke Irian dari tahun 2003 sampai 2007 ikhwah, dakwah ke sana. Saya lihat subhanallah di antara kampung ke kampung yang sebelahnya dekat sekali. Cuma jarak mungkin kalau kita di kota besar, kita menganggapnya 20 kiloan. Mungkin cuma 15-20 kilo. Tapi di sebelah sana sudah ada suku lain dengan bahasa yang lain. Belum waktu saya masih kuliah di Madinah, saya lihat dengan beragam macam, dari banyak negara datang. Kemudian kami disatukan dengan bahasa Arab karena belajar pada saat itu. Karakter, sifat-sifat yang berbeda-beda. Begitu pula saya coba lihat ke jenis hewan yang bisa dijangkau oleh mata saya. Yang sering kita lihat ayam, yang sering kita lihat kambing, sapi, serangga-serangga, nyamuk, lalat, gitu kan. Apalah yang terjangkau dengan mata. Saya coba lihat fenomena hewan-hewan ini yang luar biasa keajaibannya. Ada bulu, yang ada bulunya, ada yang jalan dengan 2 kaki, ada yang jalan dengan 4 kaki, ya. Ada yang juga ya jalan dengan perutnya seperti ular, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an masalah itu. Semua hewan-hewan yang bisa dijangkau, ada burung berterbangan di langit sana, ada hewan-hewan yang berjalan di atas melata di atas bumi ini. Dan juga saya pernah melihat cuplikan dokumenter tentang lautan, bagaimana keajaiban hewan-hewan yang ada di sana. Sampai sekarang ilmuwan mengatakan ada jutaan spesies yang ada di lautan itu, dengan beragam macam sifatnya, karakternya, poster tubuhnya, warnanya, miliaran jumlahnya, bukan cuma jutaan, jutaan spesiesnya, tapi miliaran jumlahnya, tidak terkecuali, hampir semuanya banyak jumlahnya. Kemudian saya mengambil sebuah kesimpulan ikhwah. Kesimpulan saya adalah ternyata yang dimaksud oleh hadis yang tertinggi dari tingkat iman adalah kalimat la ilaha illallah, kembali kepada makna yang selalu ulama sebutkan dalam kitab-kitab tauhid. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, pemusnah, pengawas semua yang kita lihat atau tidak kita lihat kecuali Allah. Itu maknanya. Memahami dasar makna ini sangat penting. Makanya para ulama kalau kita temukan dalam buku-buku fikih, buku akidah, kalau ada sesuatu yang sangat penting maka mereka selalu menjelaskan definisinya dulu. Bahkan lebih dalam mereka mengatakan lugatan wassilahan. Ada istilah etimologi dan terminologinya supaya difahamin tuh. Apa itu etimologi secara bahasa, apa sih? Fikih misalnya. Kemudian secara istilah itu apa? Tujuannya agar sebelum belajar dalil, sebelum menghafal, sebelum mengulang-ulangin pertemuan, kita sudah paham apa yang sedang kita bahas nih, apa yang sedang kita kaji. Maka itu target utamanya. Dan itu subhanallah mempermudah kita akhirnya mengaplikasikan, menerima dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya mengambil kesimpulan ikhwah, saya pertemukan dengan definisi Tuhan yang disebutkan di dalam kamus-kamus kita, buku-buku akidah kita. Tuhan itu adalah pencipta. Ada 5 sifat mutlak Tuhan. Dia menciptakan, dan menciptakan ini dari tidak ada menjadi ada. Telur yang cair menjadi anak ayam, bisa bergerak, bisa bersuara, bisa dinikmatin dagingnya, asalnya cair. Sperma laki-laki lebih halus dari debu. Kalau gumpalan-gumpalan sperma itu dalamnya ada miliaran sperma kecil. Sperma kecil itu yang satu saja nanti akan menembus sel telur. Dia dan sel telurnya saya pernah lihat dibesarkan hampir 1000 kali lipat dari aslinya. Itu kecil sekali dan dikatakan para ilmuwan itu lebih kecil daripada debu. Itu bisa menjadi manusia kayak kita. Bisa ngomong, bisa melihat, bisa jalan, bisa marah, bisa senang. Kita lihat biji dilempar di tanah, tiba-tiba tumbuh. Itu namanya menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada sesuatu yang baru. Sifat Tuhan yang pertama menciptakan. Yang kedua, dia memfungsikan. Harus ada padanya. Kalau orang cuma buat, tidak difungsikan,
berarti dia bukan menciptakan, dia bukan memiliki benda itu. Tapi dia seperti kita misalnya manusia, kalau diciptakan tanpa difungsikan, kita akan seperti patung, nggak ada bedanya. Cuman dipahat, dibentuk, dibuatin mata dan segalanya, buatin lubang, udah ditaruh, dipajang. Tapi ini difungsikan. Difungsikan ini ya itu dengan sesuatu yang luar biasa. Para ilmuwan sampai sekarang hanya bisa membuat robot, itu pun harus dengan tenaga listrik, ya. Tidak bisa, para ilmuwan mengatakan, kami tidak akan pernah bisa membuat persis seperti manusia. Mau dibuat dari bahan karet, susah. Mau dibuat, nggak bisa, dia tidak akan bisa bergerak. Mau dibuat dari bahan seperti sekarang, besi-besi, plastik, akan seperti robot saja. Harus ada tenaga listriknya. Dan tidak ada istilah seperti manusia, ada darah, ada daging, ada tulang, dibungkus dengan kulit, tidak rusak. Secara ilmiah manusia membuktikan, daging itu kalau sudah ditaruh, mau dibungkus bagaimanapun, kalau bukan di suhu tinggi, suhu dingin yang sangat tinggi, freezer, yang sudah membuat dia beku, maka pasti rusak, sebagus apapun kemasan antum. Tapi di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla mengemas nih, tidak rusak. Tidak bisa, darah bisa mengalir, kemudian daging, tulang ketemu dikemas jadi satu, kemudian itu bisa tidak rusak. Dari mana ini? Ini satu hal yang luar biasa nih, difungsikan, diciptakan, difungsikan. Kemudian yang ketiga, disiapkan asopan, menyiapkan asopan untuk kebutuhan. Yang akan kita bahas, kalau tidak salah nanti malam atau besok, masalah, saudaraku, inilah rahasia rezekimu. Pada saat kita bahas masalah rezeki, nanti panjang lebar saya jelaskan. Tapi yang jelas di yang ketiga ini, ikhwani dan akhwat rahimahumullah, adalah bagaimana Tuhan itu menyiapkan asopan. Seperti misal, kita sudah diciptakan nih, mata kita sudah diciptakan, sudah difungsikan, bisa bergerak, kelopak mata bisa tutup mata, tinggal butuh asopan. Asopannya mata adalah cahaya. Kalau nggak ada cahaya, nggak bisa melihat. Coba kalau antum lagi di tempat gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa, gelap sekali. Walaupun mata antum berfungsi, walaupun mata antum normal, tidak pakai kacamata atau tidak buta, tetap nggak bisa melihat. Dia butuh asopan cahaya. Telinga kita butuh asopan suara. Hidung kita butuh asopan oksigen. Semuanya. Perut tubuh anggota kita ini butuh asopan makanan. Sayur-sayuran, buah-buahan. Kita lihat bagaimana di sini asopannya disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang bisa menyiapkan asopan ini gitu. Matahari terbit. Nanti akan kita pelajari bagaimana kubu orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, yang mereka akhirnya tidak bisa ya, terkurung di sebuah poin yang mereka tidak bisa jawab. Dialog antara Ibrahim alaihissalam dengan Namrud nantinya. Yang keempat, ikhwani, mengawasi. Jadi setelah diciptakan, difungsikan, disiapkan asopannya. Yang keempat itu pengawasan, diawasi. Awasan ini kalau bahasa kita sederhana umat Islam pelajari dari kecil buku fikih, halal haram. Banyak orang cuma menganggap halal haram itu biasa, padahal sebenarnya halal haram itu pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh. Itu pengawasan. Kapan salah masuk yang haram itu bukan cuma sekedar berdosa, tapi berefek bagi kesehatan. Maka ini difahamin, diawasin. Antum kalau lagi sakit, kena virus. Penyakit itu kan virus. Kita anggap flu misalnya. Antum kalau flu, kena virus. Pada saat kena virus, tubuh kita lagi melawan itu. Maka ada hal-hal yang tidak boleh antum lakukan yang nanti menguatkan si virus itu. Seperti misalnya kalau lagi flu minum dingin misalnya, atau lagi meriang minum dingin. Apa yang terjadi coba? Kalau antum lagi sehat kayak sekarang, Masya Allah, ada air es dikasih, kita minum biasa saja, nyaman. Coba kalau lagi meriang, antum mau sentuh nggak? Mau minum nggak air es itu? Dari mana perasaan tidak mau nyentuh? Apa sebabnya? Gitu. Maka ini kata ulama, pengawasan secara ya alami dari Allah Azza wa Jalla. Dibuat sensor dalam diri kita, kita bukan minum lagi, sentuh aja nggak mau gitu. Kita nggak mau sama sekali. Jadi pada saat kita sedang sakit, atau kita misalnya lihat fenomena alam yang gelap lah, hujan keras lah, khawatir jadi banjir, kita punya sensor alami untuk tidak ke sana gitu loh, untuk tidak keluar.
Maka ini semua pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. Ada pengawasannya, ada pengawasan. Antum habis makan, dari mana kita ini tidak tahu ya, tidak pernah tahu. Yang kita makan dan kita minum ini, tidak pernah kita tahu makanan yang kita makan yang mana menjadi nutrisi tubuh dan yang mana tidak dibutuhkan keluar dari tinja. Kita kan tidak pernah tahu. Kalau kita tahu dari awal di piring kita bisa pilah. Setengahnya ini untuk kotoran ya, sudah ini nggak usah saya makan deh. Misal setengahnya ini buat nutrisi tubuh saya, nanti tubuh saya jadi kuat. Kita nggak bisa begitu. Semua dimakan, proses alami terjadi di tubuh kita. Dari mana prosesnya? Kenapa bisa menjadi energi sebagian? Kenapa bisa sebagian dibuang jadi tinja? Maaf, antum buang air besar itu hasil makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dibuang. Dari mana nih prosesnya nih, gitu kan? Sehingga ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ada yang dibutuhkan oleh tubuh, dan itu proses alami. Ini pengawasan alami yang orang tidak bisa bantah secara akal. Kalau ini ada penciptanya, nggak mungkin gitu. Terawasi, minum, perasaan-perasaan yang kita muncul, ikhwani, lapar, haus, gitu kan? Itu semuanya proses alami pengawasan. Haus itu bukti nyata secara alami tubuh kita lagi butuh cairan. Dari mana itu? Kok bisa ada, gitu kan? Dan kita juga sudah diciptakan dengan kadarnya lagi. Minum air misalnya, kita lagi haus nih. Begitu kita minum, ada rasa yang kita rasakan, oh ternyata cukup nih. Setengah gelas sudah cukup. Dari mana rasa antum tuh? Yang kita rasain nih, afwan, maaf, mau makan, mau minum, mau buang air besar, mau buang air kecil. Rasa itu sendiri sensor alami yang sudah terciptakan dan semua makhluk bisa rasakan. Bayangkan kalau kita nggak punya rasa lapar, kita nggak punya rasa haus, kita nggak pernah tahu tubuh kita kapan membutuhkan. Apa yang terjadi kira-kira? Orang bisa meninggal di tengah jalan. Dia nggak tahu ini lapar atau enggak. Tiba-tiba lemes, jatuh, mati. Tapi ada rasa lapar. Oh iya, sekarang tubuh kamu lagi butuh makan. Makan. Sudah makan pun ada rasa lagi. Oh udah cukup kenyang. Dari mana antum berhenti makan? Karena ada rasa itu. Itu proses pengawasan alami yang memang sifatnya ilahiyah itu. Itu memang haknya Tuhan, nggak bisa diganggu gugat. Kalau kita dalam Islam kita menyimpulkan Tuhan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Jelas. La ilaha illallah, ini maknanya. Jadi ada pengawasan. Dan yang kelima, yang terakhir, memusnahkan. Pemusnah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan dia yang akan memusnahkan. Antum lihat manusia yang mati, hewan-hewan yang mati, pohon-pohon yang mati, semua itu pengawasan Allah. Itu adalah pemusnahan dari Allah Azza wa Jalla.